Oke, kita masih bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti di One on One. Menyambung yang tadi sempat terputus, Pak Menteri. Ya. Ini apakah lintas kementerian koordinasi dengan lembaga? Mungkin dalam hal ini kalau bicara pidana, ya tentu kan Kepolisian Republik Indonesia begitu, Betul, Pak. ya. Agar mungkin juga bisa melihat, nggak juga semuanya harus sesuai dengan koridor hukum, misalnya seperti itu. Ya. Gimana tuh, Pak? Kami sudah ada komunikasi dengan Pak Kapolri dan juga dengan Ibu Menteri PPPA untuk membahas mengenai berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dengan Pak Kapolri, kami sudah ada draft MOU dan sudah ada kesepakatan secara awal gitu, supaya kalau ada permasalahan-permasalahan menyangkut pendisiplinan anak di sekolah, kami mohon untuk tidak dibawa ke ranah hukum, tapi dibawa ke musyawarah dan restoratif justice. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang memang dia tidak bisa ditolerir, ya memang harus ditindak. Misalnya begini, melakukan kekerasan seksual. Itu udah pasti. Itu kan sudah pasti kan, itu nggak bisa restoratif justice. Ada bukti, ada segala macam. Betul. Atau kriminalitas yang memang sudah sangat berat, itu memang ya sudah memang akan diproses. Sehingga kami sudah komunikasi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti MOU kami dengan Pak Kapolri sudah bisa ditandatangani. Sedang cari waktu yang cocok untuk kami bisa, apakah nanti table to table atau bersama-sama dengan seremonial, nanti kita carilah mana yang paling tepat. Tapi understandingnya sudah, karena kami sudah ketemu Pak Kapolri, sudah kami sampaikan concernnya. Bahkan Pak Kapolri juga menyampaikan polisi juga siap membantu untuk tadi Mas, memberikan layanan pendidikan untuk daerah-daerah yang tidak aman. Jadi polisi itu ada berapa ribu polisi yang mengajar di sekolah. Karena daerah tertentu, daerah-daerah konflik itu guru tidak berani ngajar. Karena bukan nggak berani ngajar karena siswanya, tapi karena keamanan, situasi keamanan lingkungannya yang tidak memungkinkan. Ya, jadi kami mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah punya terobosan untuk polisi mengajar. Kemudian yang kedua, yang dengan Bu Menteri PPPA juga kami bicarakan supaya nanti adalah understanding bagaimana gerakan ini kita lakukan bersama. Termasuk misalnya parenting. Parenting itu penting loh Mas, karena kadang-kadang ya karena tadi karena tidak sama visinya gitu, kemudian juga cara guru mendidik mungkin beda dengan cara orang tua mendidik di rumah. Ini yang kadang-kadang menjadi salah satu sebab. Salah satu aja Pak, kalau bicara soal visi yang tadi Bapak sampaikan, ini soal program 13, sorry bukan 13, pendidikan selama 13 tahun. Ya, wajib belajar 13 tahun. Kalau saya hitung Pak, TK itu kayaknya udah serius belajar nanti itu Pak. Ya, karena memang itu adalah undang-undang Mas Arif. Jadi undang-undang RPJPN itu menyebutkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK. Nggak berat Pak itu? TK itu kan kita, yang penting kan pendekatannya. Jadi TK itu kan prinsipnya bermain sambil belajar. Jadi memang harus bermain. Jadi ketika sempat ada respon masyarakat yang kurang bersetuju dengan matematika mulai TK misalnya, itu nanti bentuknya mulai bermain. Jadi TK itu kan fungsinya kan melatih sosialisasi, pengembangan motorik, kemudian pengenalan nilai-nilai utama di masyarakat, melatih percaya diri dan sebagainya, kemampuan berbahasa dan sebagainya kan, itu kan prinsipnya. Sehingga nanti misalnya matematikanya tidak menghitung ini kali ini enggak, tapi bisa jadi misalnya bukan sinus kosinus ya Pak? Bukan, sinus kosinus tangen kotangin enggak begitu lagi itu. Tapi misalnya begini Mas, melatih motorik kasar. Anak-anak diminta melompat di sebuah bangunan berbentuk segitiga. Coba kamu melompat dari dari sini ke situ, dari sudut sini ke sudut situ. Nah, dia kan tahu tuh, oh segitiga itu begitu bentuknya. Karena dia melompat, maka saraf motoriknya itu berkembang. Nah, nanti mewarnai, misalnya kan mewarnai. Selama ini kan mewarnai buah-buahan, rumah, pemandangan. Nah, nanti mungkin mewarnai angka-angka. Itu mewarnai angka-angka yang itu kan fungsinya melatih motorik halus. Mungkin nanti menghubungkan garis dengan angka 8. Susah loh Mas, begini-begini ini. Jadi garis-garis yang terputus itu, anak-anak kan dengan melatih motorik halus itu sini, oh ini angka 8. Dia tidak dipaksa, tapi mengerti, oh itu angka 8.
tapi yang lain-lain bisa nanti misalnya melatih logik ya. Ada beberapa di situ kan permainan yang warnanya beda-beda. Ada warna merah, kuning, hijau kan. Kemudian coba yang hijau dikumpulkan sama yang hijau. Yang kuning sama yang ini kan pengenalan warna. Kemudian melatih logik. Hijau sama hijau, kuning sama kuning. Terus diajari coba dihitung. Yang hijau ada berapa? Yang kuning ada berapa? Kan matematika. Jadi kalau misalnya diasumsikan, waduh, ini menambah beban, membuat anak jadi stres dan lain sebagainya. Kalau implementasinya kayak gitu, mungkin jangan-jangan yang stres orang tuanya mungkin. Karena mungkin anaknya jadi kritis. Khawatir juga. Khawatir juga. Nah itu Pak maksudnya pakai pertanyaan saya tadi, parenting itu penting ya berarti. Betul ya. Jadi ada grooming antara orang tua dengan anaknya, sehingga orang tua yang ketakutannya tadi berlebihan terhadap anaknya, ketika mendapat diskusi komunikasi dengan anak, jadi tercerahkan. Betul, dan termasuk untuk TK itu kami juga nanti akan menerbitkan banyak lagu anak-anak, Mas. Sudah kita lakukan lomba. Ini lomba loh, Mas. Lomba membuat lagu anak-anak. Dan tim jurinya ini para musisi top nasional. Serius ini, jadi tidak main-main. Orang bilang tidak kaleng-kaleng lah. Musisi top nasional dewan jurinya itu. Karena apa? Mohon maaf, kita sekarang kekurangan lagu anak-anak. Sehingga kita nanti akan luncurkan mungkin di minggu depan. Itu lagu anak-anak yang supaya anak-anak ini betul-betul nyanyi pelangi-pelangi, tidak nyanyi pelangi di matamu. Tapi terobosan Pak, dalam artian memang benar, karena kan beberapa kementerian juga sudah memulai dengan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita juga begitu. Jadi nanti mulai Januari nanti, sebelum masuk kelas, itu anak-anak nanti dia senam, kemudian lagu Indonesia Raya dan berdoa. Baru nanti dia masuk kelas. Ini senamnya sudah selesai, kita buat senam untuk kepentingan anak-anak supaya punya kebugaran itu sudah selesai. Nanti kita akan launching juga. Kemudian kami juga sudah nanti akan meluncurkan juga kebijakan namanya membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7. Itu bagian membangun karakter. Itu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, kemudian gemar belajar, kemudian bermasyarakat, dan istirahat cepat. Itu 7 kebiasaan juga nanti sudah kita siapkan sebagai bagian dari penanaman pendidikan karakter, spiritualitas, disiplin, sosialisasi dengan masyarakat. Sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan anak-anak kita ini betul-betul menjadi bagian dari generasi bangsa yang kita harapkan punya integritas, punya ilmu yang tinggi, punya akhlak yang mulia, dan juga punya kesadaran kebangsaan untuk mereka akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Cita-cita di Indonesia Emas 2045 pun juga bukan tidak mungkin untuk kita gapai lah gitu. Mudah-mudahan dan ini bukan mata pelajaran. Itu betul-betul kebiasaan. Sehingga balik ke orang tua tadi, Mas. Bangun paginya jam berapa? Kalau anaknya bangun pagi, orang tuanya bangun pagi. Jangan sampai orang tuanya dibangunkan anaknya. Kebalik dunianya. Kebalik dunianya. Pak Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sebetulnya banyak Pak ya kalau kita mau ulas satu persatu. Tapi waktu juga nih Pak, yang kita terbatas juga nih obrolan kita pada malam ini. Tapi setidaknya apa yang disampaikan, semoga bisa nanti terimplementasikan. Kita tunggu Pak. Ya, nanti bulan Juni permasalahan zonasi dan UN mudah-mudahan sudah terjawab lah nanti. Ya, insya Allah sebelum Juni, mungkin Februari sudah ada keputusan soal zonasinya akan seperti apa. Baik. Selamat bertugas Pak Menteri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya berkunjung di One on One Pak. Dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini di One on One. Akhir kata saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.